Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Zaini dari kelompok jQuery. Di sini saya akan membawakan video materi hari kedua minggu ketiga Booting and Memory 2022. Pada hari pertama kita diberi materi tentang beasiswa yang dibawakan oleh Kak Fitri sebagai penerima beasiswa BI dan Kak Rizky sebagai penerima beasiswa di Jarum, juga dibawakan oleh Kak Hanif yang merupakan pengurus hematif Departemen Kemahasiswaan. Apa itu beasiswa? Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan, dan instansi-instansi besar untuk membantu pendidikan di Indonesia. Di dalam beasiswa ada yang namanya beasiswa PPA, yaitu prestasi peningkatan akademik. Kemudian ada beasiswa KIPK, ada beasiswa BI. Nah, di mana beasiswa BI ini adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi mahasiswa D3, D4, dan S1 di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nah, di dalam beasiswa ini ada beasiswa unggulan reguler. Nah, yang ada di UTM adalah beasiswa reguler. Dan setelah kita mendapatkan beasiswa BI, kita akan diikutkan dalam organisasi Genbi, yaitu Generasi Baru Indonesia. Tujuan dari organisasi adalah untuk mengupgrade diri dalam soft skill dan hard skill, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, syarat untuk mengikuti beasiswa BI adalah mempunyai syarat minimum, yaitu 40 SKS atau 3 semester. Dan dengan melampirkan KTM, kartu tanda mahasiswa, atau surat keterangan aktif, dan juga melampirkan transkrip nilai. Semua mahasiswa berhak menerima beasiswa selama 4 semester, yaitu 2 tahun. Dan dimana boleh ikut 2 kali. Nah, dan persyaratan di sini ialah tidak boleh lebih dari 23 tahun. Dan juga tidak sedang menerima beasiswa lain dan bersedia untuk aktif di dalam organisasi Genbi ini. Cara mendapatkan informasi beasiswa adalah sosialisasi dan bertanya kepada kakak tingkat atau orang-orang yang tahu mengenai beasiswa. Nah, di dalam beasiswa ini terdapat seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang haruskan melampirkan KTM, CV, dan motivasi diri. Kemudian adalah seleksi wawancara, di mana kita akan ditanyai mengenai beberapa hal untuk dapat lolos dari seleksi wawancara ini. Dan kemudian ada pengumuman. Dan setelahnya itu
Setelah lolos ada pembinaan lebih lanjut. Tips dan trik cara lulus seleksi adalah memahami isi dari CV. Yang kedua, motivation letter, yaitu surat motivasi yang dimana jika kita keterima beasiswa proker apa yang akan kita jalankan. Dan kemudian ketika interview kurangi rasa gugup dan kita harus jujur dan juga percaya diri, dan juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara, semisal tentang BI itu sendiri. Setelah itu kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita. Nah, dan di dalam komunitas Genbi ini ada komunitas sosial di luar kampus untuk masyarakat, dan juga di sini ada divisi, yaitu divisi pendidikan yang dimana mereka mengajar di daerah terpelosok seperti SMP Negeri 1 Socah. Kemudian ada divisi humas dan publikasi, di mana di sini untuk lomba-lomba dan sebagainya. Kemudian ada divisi lingkungan hidup untuk memberikan sumpah di pantai. Dan dalam acara kemah daerah. Dan di sini ada KWU yang seperti kita tahu untuk mencari dana, ada divisi KWN. Nah, di Genbi sendiri juga mengadakan leadership, yaitu pelatihan kepemimpinan yang diikuti oleh beberapa univ lainnya. Nah, setelah itu ada beasiswa di Jarum, yakni di mana beasiswa di Jarum ini adalah beasiswa yang diadakan oleh PT The Jarum itu sendiri. Dan di sini ada benefit, yaitu keuntungan yang kita dapatkan ketika menerima beasiswa ini, yaitu monthly scholarship funding. Itu adalah uang saku 1 juta per bulan, dan juga ada pelatihan soft skill, pelatihan networking. Nah, dan di sini mempunyai persyaratan, yaitu kriterianya adalah mempunyai IPK minimal 3,40 dan aktif dalam organisasi. Beasiswa The Jarum sendiri mempunyai misi untuk mengembangkan IQ mahasiswa dengan pelatihan soft skill dan juga dana. Nah, di beasiswa The Jarum sendiri ada seleksi, yaitu registrasi online saat pandemi Covid kemarin. Setelah itu ada pendaftaran, pengiriman data administrasi berupa seperti kartu mahasiswa dan sebagainya yang secara langsung di kantornya. Dan habis itu ada tes attitude atau yang biasa kita bilang interview. Dan di beasiswa The Jarum juga ada pelatihan yang diharapkan untuk bisa mempunyai soft skill yang seimbang dengan hard skill. Dan kemudian di sana kita dilatih untuk menunjukkan perubahan, lebih tangguh, berwawasan lebih unggul di manapun. Dan kemudian ada event character building, kemandirian dan kepemimpinan, dan pelatihan leadership, writing, nation, yaitu memberikan
suatu karya internasional explore dan seleksi nasional. Dan materi yang kedua adalah informatika juara yang dibawakan oleh Kak Indra sebagai pengurus himatif Departemen Pendidikan dan Kak Huda yang merupakan CO GDSC angkatan 2019 dan juga dibawakan oleh Kak Galib juara 2 World Wide di Rusia, World Wide Imagine Cup di Rusia yang merupakan angkatan 19. Gerakan informatika juara ini adalah proker himatif untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti lomba. Dan juga di informatika juara ini juga membagikan informasi kepada mahasiswa mengenai lomba-lomba, sharing-sharing dan juga kompetisi yang diadakan, dan juga mengawali lomba pada hari H dan membantu mencari kelompok atau anggota yang kurang dan juga membantu mencari dosen pembimbing saat lomba. Dan itu di sana ada Kak Huda yang pernah mengikuti Gemastik dan sebagai juara winner Swift Student Challenge 2020 perusahaan Apple, dan juga mengikuti Apple Developer Academy 2020 yang merupakan program pemerintah provinsi, dan juga dia merupakan pengurus GDSC. Dan saat dia mengikuti acara tersebut, dia belajar dari Apple yang merupakan program kerja Apple Academy, yaitu mempelajari ekosistem dan juga seleksi. Apple Academy itu diadakan di kampus Ciputra. Kompetisi Apple Developer Academy yaitu adalah Swift Student Challenge, yaitu bahasa pemrograman di Swift, dan juga dia mendapatkan jaket dan aplikasi game 5-10 tahun. Tips cara mengikuti perlombaan ialah dengan mencari teman atau tempat di mana bisa belajar bersama, bergabung dengan komunitas-komunitas untuk belajar bersama. 2. Jangan membatasi diri untuk belajar sesuatu. Coba saja dulu. Dan juga ada kata-kata dari Steve Jobs yaitu stay hungry, stay foolish, di mana kita sebagai orang yang belajar kita harus lapar kepada ilmu pengetahuan, dan stay foolish yang bermaksud yaitu kita tetap bodoh, di mana kita harus merasa bodoh kepada ilmu pengetahuan. Dan juga Kak Galib yang nama lengkapnya adalah Abdullah Galib, yang dia merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura asal Bangkalan. Dia pernah meraih juara pertama Nokia MGDW 2012. Dia pernah mendapatkan gold modal Nokia Lumia Apple Olympic 2012 dan mendapatkan developer VIP 2012. Dia menjadi pemenang game competition Microsoft Imagine Cup Indonesia 2013 dan menjadi juara kedua Top Developer Intel Innovation Day Indonesia 2013 dan pernah terpilih menjadi
Top Developer Intel Innovation Day 2013. Dan juga menjadi tutor second winner Worldwide Microsoft Imagine Cup Seattle di USA 2016. Di sana saat dia mengikuti Worldwide Microsoft Imagine Cup, dia di sana membuat game dan ada 83 negara yang mengikuti acara tersebut dimulai dari tahun 2005. Dan juga saat menjadi tutor, dia lolos juara 1 di Indonesia angkatan 2012 menjadi juara 2 di Imagine Cup Seattle USA 2016. Dan Imagine Cup 2013 dia mendapat hadiah $11.000 dan dia diperuntukkan untuk membangun perusahaan Solid Studio, yaitu untuk studio pembuat aplikasi untuk anak-anak dan juga game anak-anak. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.